Lagi dan lagi, Hyundai harus menerima hasil buruk dalam pertandingan lanjutan V-League. Mereka dipaksa menyerah dengan skor telak 3-0 dari Hankook. Ketika itu, Hyundai meskipun bertindak sebagai tim tuan rumah, tapi mereka tak sanggup membendung kuatnya Hankook. Ini juga semakin menegaskan jika Hankook memang sangat diuntungkan setelah kembalinya Tutko. Seperti inilah komentar fans Hyundai. Saatnya fokus pada playoff melawan Jeong Kwanchang. Mereka bekerja keras untuk mengadakan pesta Kim Yeon Kong di kandang. Wow, ini legenda. Sekarang mereka tidak bisa menjadi peringkat pertama, jadi mereka hanya memberikannya begitu saja. Kenapa umpan para setter seperti ini? Mereka harus segera menemukan kestabilan. Hwang Yeon-jo, Seo Jie, dan Lee Yong-jo sudah lama tidak bermain, tapi penampilan mereka bagus dan performanya juga tidak buruk. Mungkin itu satu-satunya hal positif dari pertandingan ini. Kirim Moma pulang, apa-apaan bermain asing seperti itu, bahkan jika bermain buruk, ini terlalu buruk. Apakah harus merasa sangat beruntung karena menang tahun lalu? Kamu sengaja melakukannya kan? Lebih baik bilang saja kalau hari ini dibayar buat kalah. Melihat pertandingan hari ini itu malah lebih masuk akal demi menjaga hati para fans. Kang, tolong keluar setelah musim ini selesai. Jangan coba-coba mempertahankan Jung Ji-yeon saat FA. Lebih baik pergi bersama saja. Batalkan kontraknya dan keluar. Di putaran ke-6, masukkan pemain utama hanya saat melawan Jeong Kwanchang dan Hankook. Saat melawan tim lain, berikan kesempatan kepada para rookie. Terlalu parah. Seo Jie berjuang sendirian. Sejak era Yasmin, kemenangan mudah selalu datang karena Yasmin yang mencetak 30 poin setiap kali. Bahkan tahun lalu itu semua berkat Moma. Umpan selalu kurang bagus dan penerimaan juga selalu buruk. Pelatih yang tidak kompeten. Dua pemain yang mengalami penurunan performa karena usia, winger yang tidak sebanding dengan gajinya, dan pemain asing yang akhirnya menunjukkan kelemahannya. Benar-benar kekacauan total. Musim depan pasti akan lebih buruk. Tentu saja Moma terblokir karena semua bloker diarahkan ke dia. Sementara Ko Bong-su dibiarkan bebas. Ko Bong-su sering melakukan kesalahan sendiri. Jadi kalau aku juga tidak akan repot-repot membloknya. Kang Sung-young juga sudah saatnya pergi. Ayo bawa pelatih Cha Sang-yun. Setidaknya dia bisa berteriak dan memotivasi tim. Yang ini cuma ngeluh terus, bahkan tidak tahu cara menegur pemain. Main seburuk ini di kandang. Minimal harus ada teguran keras, percuma pakai wajah sedih doang. Poin saja masih kurang, tapi malah terus membagikannya ke tim lain. Ini beneran tim peringkat 2. Serius, mereka sebenarnya ngapain setiap hari? Klub ini benar-benar mempermainkan para fans. Karena gelar juara sudah melayang, apakah mereka sudah mulai bersiap untuk playoff? Masih ada beberapa pertandingan tersisa, tapi mereka sudah main tanpa pemain utama di kandang. Kalau memang begitu, setidaknya umumkan lewat berita dulu. Pelatih juga tidak punya strategi, cuma senyum atau cemberut saja. Jadi Hankook berusaha keras karena mereka sudah memastikan gelar juara. Serius nih, coba setidaknya tiru setengah saja dari Kim Yeon Kong. Benar-benar kekacauan total, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hankook meskipun kalah tidak akan menyerah begitu saja, tapi pelatih ini benar-benar diam saja tanpa melatih pemain dengan baik. Memang sih, tidak ada harapan untuk menang, tapi tidak menyangka bakal separah ini. Apakah mereka benar-benar menyerahkan pertandingan begitu saja dengan mudah? Tiket katanya terjual habis. Pasti yang menonton langsung merasa kecewa. Saya khawatir dengan sisa pertandingan ke depan. Serius, satu-satunya solusi tahun depan adalah mengganti pelatih. Tolong jangan perpanjang kontrak Moma untuk musim depan. Serius, aku pikir pelatih setidaknya punya sedikit pemikiran, tapi ternyata dia benar-benar tidak berpikir sama sekali. Kalau musim ini berakhir dan dia tidak dipecat, masa suram tim ini bakal lebih berat dan berlangsung lebih lama. Musim hampir berakhir, tapi kapan kita akan bermain dengan baik? Selalu memakai pemain yang sama, lalu sekarang tiba-tiba menggunakan pemain cadangan, apa gunanya? Masih tidak masuk akal, setiap kali dipikirkan. Tiket katanya terjual habis, jadi aku tidak bisa pergi. Tapi kenapa ada begitu banyak kursi kosong yang terlihat seperti kepala botak? Apa yang sebenarnya terjadi?